Bab 83. Sore kini telah hampir menjelang senja. Ivan yang saat itu mengetahui bahwa Jerry sedang dalam perjalanan menuju ke Metro City segera menelepon James. "Halo Tuan Muda. Ada apakah Anda menelepon saya?" tanya James begitu dia mengangkat telepon. "Kaget James, berhentilah memanggilku dengan sebutan sialan itu. Aku Ivan." "Bukan Tuan Muda," kata Ivan menegur James. "Hehehe, maafkan aku Ivan. Apakah ada sesuatu yang ingin kau bicarakan kepadaku?" tanya James. Kaget James, hari ini anak mendiang Wilson yaitu Jerry sedang berangkat menuju Metro City. "Aku telah mengatakan bahwa Anda adalah orang kepercayaan kakekku yang tersisa yang bisa aku andalkan," kata Ivan. "Lalu apa yang harus saya lakukan untuk MU Ivan?" tanya kakek James. "Kakek James, aku khawatir bahwa berita tentang Jerry ini telah menyebar di beberapa keluarga di Metro City. Anda cukup memperhatikan saja tindak tanduk ayahku, dan segera laporkan padaku." "Baiklah Ivan. Jika hanya itu yang kau ingin aku lakukan, maka aku akan melakukannya sesuai keinginan MU. Oh ya kek. Nomor telepon MU telah aku berikan kepada Jerry. Jika sewaktu-waktu dia menelepon Anda, aku harap Anda bisa memberikan kerja sama kepadanya. Hanya dia saat ini yang bisa membantu kita untuk membalikkan keadaan," kata Ivan penuh harap. "Kau tidak perlu khawatir tentang itu Ivan. Aku telah membuat salinan agenda yang akan dilakukan oleh Robin. Jika Jerry menginginkan informasi itu, maka aku akan membocorkan kepada Jerry. Ini bertujuan agar dia bisa mengacaukan rencana kerja ayahmu." "Bagus sekali kakek James. Bagus sekali. Kita lihat saja nanti. Tapi harap Anda berhati-hati. Ini karena semuanya bergantung kepada kelihayan Anda dalam merebut kepercayaan ayahku." "Tidak mudah Ivan. Itu tidak mudah ketika Ramsey ada di sampingnya. Akan tetapi kau jangan khawatir. Aku telah berada di sini lebih dari 40 tahun. Aku mengetahui seluk-beluk villa ini seperti melihat telapak tanganku sendiri," kata kakek James meyakinkan Ivan. "Baiklah kakek James. Aku harap semua bisa berjalan sesuai harapan," kata Ivan penuh harap. "Serahkan kepadaku. Semua akan baik-baik saja." "Baiklah kek. Kita tidak bisa berbicara terlalu lama. Jaga diri Anda kek," kata Ivan berpesan sebelum mengakhiri panggilan. Di lain tempat ketika ini juga sedang terjadi perbincangan hangat antara Draco, Regan dan Jeff. Berita tentang keberangkatan Jerry bersama kedua sahabatnya itu telah menyita perhatian mereka. Kala itu Draco baru saja mengakhiri panggilan telepon dengan Tuan Sham. Pembahasan yang mereka lakukan adalah melindungi Jerry dengan cara diam-diam jika ada yang ingin mencelakainya. Di kesempatan itu Tuan Sham juga telah menempatkan anak-anak buahnya yang berjumlah ratusan orang itu di berbagai tempat-tempat strategis seperti gedung metro, hotel publik, pusat-pusat hiburan lainnya yang bisa saja menjadi tempat-tempat anak buah musuh keluarga Smith dan William untuk mengatur rencana. Sabtu sore tadi sangat ramai orang-orang yang melamar pekerjaan separuh waktu dan sepenuh hari untuk hari Minggu saja dengan upah sekedarnya. Para pemilik tempat-tempat hiburan ini sangat senang. Bahkan ada yang rela bekerja tanpa bayaran asal mereka dapat makan. Karena merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang datang dari kampung dan sangat menderita di kota ini. Maka, para bos dan manajer di tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh anak buah Tuan Sham memperlakukan mereka dengan sesuka hati mereka saja. Padahal para manajer ini tidak mengetahui bahwa mereka adalah anak buah Tuan Sham dan Draco. Jika mereka mengetahuinya, dipastikan bahwa mereka akan terkencing di celana. "Ketua, apa rencana Anda selanjutnya? Dan langkah apa yang akan Anda ambil untuk membendung anak buah Ramsey si pengkhianat ini?" tanya Regan. "Mengapa Ramsey dikatakan pengkhianat? Mari kita kembali sejenak ke masa puluhan tahun yang lalu. Tepatnya saat Jerry belum lahir. Dulu ketika masih sama-sama berusia 8 tahun, Draco dan Ramsey adalah sahabat sepanti asuhan. Ketika Draco diusir dari panti asuhan karena berkelahi demi membela diri, Ramsey masih bertahan di panti asuhan tersebut. Namun ketika dia mengetahui bahwa Draco telah ditolong oleh seorang tuan muda kaya raya dari keluarga William yang masih seumuran dengan mereka, maka setahun kemudian Ramsey melarikan diri dan mendatangi Draco. Hanya saja, Draco tidak berani meminta lebih dari tuan muda itu untuk menampung Ramsey. Jadi, Draco hanya bisa membantu Ramsey dengan cara diam-diam.
Setelah mereka beranjak dewasa, Draco dan Ramsey sama-sama mendirikan organisasi gangster diberi nama Dragon Empire dan mampu berkuasa selama bertahun-tahun di dunia gelap Metro City tanpa sepengetahuan tuan muda mereka. Setelah bersama-sama malang melintang di dunia gelap, Draco bertemu dengan Regan dan Jeff lalu merekrut mereka ke dalam kelompok mereka. Ramsey sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan mereka berempat sempat menerima kebaikan demi kebaikan dari tuan muda itu. Tapi Robin, anak tertua dari keluarga Patrick, telah menghasut Ramsey dan memberinya sejumlah uang sehingga Ramsey sangat tergiur. Akhirnya tanpa sepengetahuan Draco, Ramsey telah menjadi anjing peliharaan Robin dan selalu menjilati Robin demi uang. Suatu masa, Ramsey terlibat cekcok dengan Draco karena berbeda pendapat. Ramsey menginginkan agar mereka tidak hanya menjadi penguasa dunia gelap saja. Tapi dia juga ingin agar organisasi itu juga bergerak di bidang obat-obatan terlarang. Draco jelas sangat menolak ajakan Ramsey. Hingga pada akhirnya Ramsey keluar dari organisasi itu dan membawa beberapa orang yang sefahaman dengannya meninggalkan Draco. Ramsey makin menjadi-jadi setelah dia bertemu dengan San Diego, Ramon, dan Bruno, dan saat itu juga mereka mendirikan kerajaan dunia kegelapan di Country Home. Akibat dari permusuhan itu, Ramsey telah menjebak Draco untuk menjadi kambing hitam atas kesalahan yang dibuat oleh Robin dengan imbalan puluhan juta dolar. Draco yang menyetujui ini karena Ramsey yang telah berjanji untuk ikut dengannya dan kembali ke dalam organisasi Dragon Empire akhirnya dijembloskan ke dalam penjara oleh pihak berwajib karena Draco telah membenarkan beberapa tuduhan yang ditimpakan kepadanya. Namun ketika Draco dinyatakan bersalah dan dipenjara, Robin dan Ramsey ternyata berkhianat karena tidak memberikan sejumlah uang yang mereka janjikan sebelumnya. Akhirnya dengan bersusah payah, Draco pun berhasil melarikan diri dari penjara. Begitu dia keluar, maka dia segera mengadakan perhitungan dengan keluarga Patrick yang diperkuat oleh komplotan Ramsey dan San Diego. Namun dalam peperangan kali ini, Draco dapat dibuat babak belur oleh mereka karena sebelumnya, kelompok Draco juga harus membagi perhatian dengan kelompok organisasi intelijen yang dipimpin oleh Tuan Sham. Pada saat itu kelompok geng yang dipimpin oleh Draco benar-benar hancur lebur di tengah-tengah gempuran anak buah Robin Ramsey dari kiri dan kelompok penegak hukum yang dipimpin oleh Tuan Sham dari kanan. Buntut dari kekalahan ini membuat Draco harus melarikan diri sampai ke Hong Kong berkat bantuan tuan muda dari keluarga William. Kau tidak perlu terlalu memikirkan tentang pengkhianat itu, Regan. Walau bagaimanapun tetaplah fokus kepada misi kita yaitu, melindungi anak tuan kita dengan taruhan apapun. Kata Draco. Saat ini keluarga Patrick sedang sekarat seperti perahu di atas gelombang yang ganas. Aku yakin perhatian mereka saat ini sedang terpecah belah. Namun kita juga tidak boleh lengah. Tetap berhubungan dengan anak buah yang kalian sebarkan dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi segala kemungkinan. Kata Draco memperingatkan bawahannya. Kami mengerti, Ketua. Akan tetapi saat ini bagaimana cara kita untuk membendung musuh-musuh kita yang ingin mencelakai Jerry di Star Hill? Walau bagaimanapun, mereka tidak akan berhenti ketika misi mereka tidak berhasil di Metro City ini. Apa yang kau khawatirkan, Regan? Bukankah di sana ada David dan Kevin yang bisa menjadi kamera tersembunyi kita? Dan juga di sana ada anak buah Tuan Barry dan ada Austin di sana. Jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan melindungi Jerry. Kata Draco untuk meredakan kekhawatiran anak buahnya itu. Mendengar Draco menyebut anak buah Barry dan Austin, Regan dan Jeff tertawa sumbing karena merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka. Ketua, jika Anda katakan anak bau Sham, aku 1000% akan percaya. Tapi jika yang Anda katakan adalah anak buah Tuan Barry, mereka hanya ayam sayur yang hanya mengandalkan jumlah dan tidak pandai berkelahi. Bagaimana mungkin Anda bisa menggantungkan nasib Tuan Muda Jerry kepada pengawasan mereka? Tanya Regan sambil menatap tidak mengerti ke arah Draco. Jika demikian, bagi dua anak buah kita. Bagaimanapun di sini sudah ada anak buah Tuan Sham. Kita tidak perlu terlalu ramai di sini. Beritahu anak MU David bahwa kita akan mengirim sekitar 200 orang ke Star Hill malam ini menggunakan bus. Kemungkinan mereka akan sampai esok sore di Star Hill. Kata Draco memberi perintah. Baiklah, Ketua. Kata Regan. Cepatlah dan jangan tunda untuk mengejar waktu. Jeff, aku percayakan kepadamu untuk mengetuai orang-orang ini dan lakukan dengan sebaik mungkin. Kata Draco memberi perintah agar Jeff mengetuai 200 orang dari Dragon Empire ini.
Dengan senang hati ketua, kata Jeff sambil tersenyum bahagia. Jelas dia sangat mengharapkan adanya perkelahian. Karena dia sudah terlalu lama tidak berkelahi dan otot-ototnya sedikit kaku. Ketua, aku mengharapkan adanya perkelahian di Star Hill. Dengan begitu, ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan bagiku. Kata Jeff tersenyum girang. Draco hanya geleng-geleng kepala saja melihat ulah Jeff ini. Draco dengan senyum terkulum segera meninggalkan tempat pertemuan itu untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Bersambung.